Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kristiana, NIM 2018-51180. Kelas Praktikum Pemrograman Jaringan D. Di sini saya akan mencoba tutorial Lab 3.5.7 membuat unit test di Python. Latar belakang yaitu unit testing. Unit testing adalah pengujian fungsional yang terperinci pada dari potongan-potongan kecil kode, garis, blok, fungsi, kelas, dan komponen lain secara terpisah. Framework. Pengujian ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan Anda membuat pernyataan tentang kondisi yang dapat diuji dan menentukan apakah pernyataan ini valid pada suatu titik dalam eksekusi. Contoh framework pengujian di Python. PyTest. Otomatis mengeksekusi skrip apapun yang dimulai dengan tes atau diakhiri dengan tes.py. Dan di dalam skrip itu secara otomatis menjalankan fungsi apapun yang dimulai dengan tes atau tes. Kita dapat menguji unit terpotong kode dengan menyalinnya ke dalam sebuah file, mengimpor PyTest, menambahkan fungsi pengujian dengan nama yang tepat, menyimpan file di bawah nama file yang juga dimulai dengan tes, dan menjalankannya dengan PyTest. Unit test. Kerangka kerja yang paling kecil menuntut sintaks yang berbeda dari PyTest. Untuk unit test, Anda perlu membuat subkelas dari kelas test case bawaan dan menguji dengan mengganti metode bawaannya atau menambahkan metode baru yang namanya dimulai dengan tes. Langkah-langkah part pertama, jalankan Deva VM. Di sini saya sudah menjalankannya. Part kedua yaitu Explore Framework Unit Test. Python menyediakan framework untuk pengujian namanya unit test dengan menggunakan library standar. Kalian bisa mengeksplor framework ini di Google atau YouTube dengan menuliskan referensi kata kunci Python Unit Test Framework. Karena di bawah ini akan ada beberapa pernyataan yang harus kalian jawab. Kelas unit test, apa yang Anda gunakan untuk membuat unit pengujian individual? Modul unit test menyediakan kelas dasar test case yang dapat digunakan untuk membuat kasus pengujian baru. Test runner bertanggung jawab untuk menjalankan pengujian dan memberi Anda hasil. Runner test bisa menjadi antarmuka grafis, tetapi di lab ini Anda akan menggunakan baris perintah untuk menjalankan pengujian. Bagaimana runner pengujian mengetahui metode mana yang merupakan pengujian? Metode yang namanya dimulai dengan tes memberi tahu runner pengujian tentang metode yang akan dites. Perintah yang dapat digunakan di unit test dapat ditampilkan dengan perintah Python -m unit test -h. Pertama kita masuk ke direktori lab-nya, lab Python terlebih dahulu. Jadi labs src. Kemudian kita ketikkan perintah Python 3 -m unit test -h. Dan ini adalah output dari Python 3 -m unit test -h. Part 3. Pengujian function di Python dengan unit test. Di bagian ini, Anda akan menggunakan unit test untuk menguji fungsi yang melakukan pencarian
rekursif dari objek JSON. Fungsi tersebut akan mengembalikan nilai berupa key tertentu. File yang akan Anda butuhkan adalah 1. Resursif JSON set.py. Script ini akan menyertakan fungsi JSON set yang ingin kita uji. 2. Testdata.py. Ini adalah data yang dicari oleh fungsi JSON set. 3. Test.json set.py. Ini adalah file yang akan Anda buat untuk menguji fungsi JSON set di resursif JSON set.py. Langkah pertama, review file test.data.py. Buka file test.data.py di direktori lab devnet src unit-test. Data JSON ini tipikal data yang dikembalikan melalui panggilan ke Cisco DNA Center API. Data sampel cukup kompleks untuk dijadikan pengujian yang baik. Misalnya, ia memiliki jenis direktori dan tipe list yang berserang-sering. Kemudian kita ketikkan perintah more unit test strip test underscore data.py. Langkah 2. Buat function JSON set yang menantinya akan dilakukan pengujian. Fungsi ini akan membutuhkan parameter input berupa key dan objek JSON dan akan mengembalikan list key yang cocok dengan pasangannya. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk mengimpor data pengujian terlebih dahulu, kemudian mencari data yang cocok variabel kunci dalam file testdata.py. Jika menemukan kecocokan, itu akan menambahkan data yang cocok ke daftar. Itu print. Fungsi di akhir mencetak konten untuk daftar untuk variabel pertama K1 sama dengan isu summary. Agar lebih mudah, Anda bisa membuat function ini dengan bantuan editor VS Code. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Kita open file. Kita buka resource JSON set.py. Kemudian kita masukkan skripnya. Di sini skripnya saya mengcopy. Dan jangan lupa kita urutkan sesuai seperti pada PDF.
Kemudian kita ctrls, kita simpan. Kemudian kita running dengan menjalankan perintah Python 3 kita masuk ke cd unit test terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan Python 3 resource JSON search.py. Python 3 recursive JSON search.py, kita enter. Ternyata ada error pada 5. If instance v in input searching key in dig. Kita coba lagi. Searching key in the dictionary. Setelahnya itu instead object in the dictionary recursive in the dictionary searching key in dict input object dict into input object dot items in v. If instance objects search. Recursive
JSON CR.ch.py. Line 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba. Masih salah. Kita lanjut. Kita coba Python 3 recursive JSON search.py. Masih error. Line 15. Line 15. Repeat. Repeat. In the net block. Nah, akhirnya ini berhasil. Kesalahannya itu tadi di sini tadi saya menuliskan perintah ini repeat dan ternyata repeatnya itu dihapus. Jika tidak ada error, maka function akan menampilkan output ini, artinya listnya kosong. Open test data.py, kemudian cari dengan keyword issue summary. Kita open. Test data.py, open, kemudian kita cari issue summary. Ini sudah. Langkah 3 yaitu buat beberapa unit test. Open lab definite unit test JSON set.py file. Pada line pertama, import library dengan menuliskan import unit test. Kita open file, kemudian test JSON set.py. Kita ketikkan perintah, kita copy saja.
Ini kemudian form, lalu tambahkan kode untuk membuat kelas ini. Tambahkan metode unit test main if kemudian kita ctrl S, kita simpan dan kita jalankan langkah keempat, yaitu jalankan dan lihat hasilnya. Kita ketikkan test underscore json underscore search.py. Enter. Python 3 test json search.py. Error 10. Dev test search not found. Save save asset. Ini masih ada yang salah. Error. Kita lihat should not found save.
ternyata di sini kurang tanda titik 2. Kemudian kita Ctrl S. Nah, dan ini setelah di run outputnya ada list kosong dan titik F artinya lost test dan F menunjukkan test failed. Metode pertama tes passed atau lulus, the second test failed and the third test passed. Jalankan unit test dengan perintah verbose strip v lalu perhatikan hasilnya. Untuk membuat daftar setiap pengujian dan hasilnya, jalankan skrip lagi di bawah unit test dengan opsi verbose strip v. Anda tidak memerlukan ekspansi .py. Untuk skrip tes JSON set.py, Anda melihat bahwa ujian Anda metode tes set found gagal atau failed. Kita ketikkan perintah Python 3 m unit test v test JSON sort enter. Sama. Langkah 5, selidiki dan perbaiki kesalahan pertama dalam skrip recursive JSON set.py. Perbaiki skrip dengan memindahkan read file menjadi skrip berikut. Kita buka recursive JSON set.py. Read file enter, tambahkan perintah simpan dan jalankan. Ctrl S. Python 3 recursive JSON sort.py. Line 6. The key input object if line 6 ternyata ada yang error lagi ini. Sebentar, kita cocokkan terlebih dahulu. Oke. Terus ini kita
di atasnya. Di sini. Kemudian kita Ctrl S, kita simpan, kita jalankan perintahnya Python 3 recursive json set.py. Redfall Ctrl S, kita running, Redfall line 4. Ctrl S, kita running, dan akhirnya berhasil. Ini outputnya isomerin ini. Kemudian yang langkah 6, run the test kembali dan lihat jika masih ada yang error. Jalankan perintah Python 3 munitest json. Kita jalankan Python 3 -m unitest -v test json set. Enter. Buka file test.py dan cari isu summary yang merupakan nilai untuk case 1. Anda harus menemukannya 2 kali, tetapi hanya sekali dalam objek data JSON. Tetapi jika Anda mencari nilai kedua, yaitu ini, Anda hanya akan menemukannya di bagian atas yang ditentukan karena tidak ada dalam data JSON objek. Tes ketiga adalah memeriksa untuk memastikan tidak ada komentar. Tes ketiga menyatakan kunci harus tidak ditemukan. Harus mengembalikan daftar kosong, namun fungsi tersebut mengembalikan daftar yang tidak cocok. Langkah ketujuh yaitu selidiki dan perbaiki kesalahan kedua dalam skrip recursive json set.py. Kita buka recursive json set.py. Tinjau kembali kode recursive json set.py. Perhatikan bahwa Redfall sekarang menjadi variabel global setelah Anda memperbaikinya di langkah sebelumnya. Ini berarti nilainya dipertahankan di beberapa panggilan fungsi JSON set fungsi. Untuk mengatasi masalah ini, bungkus atau wrap fungsi JSON set dengan fungsi luar. Lalu hapus fungsi JSON set yang sudah ada dan ganti dengan fungsi refactored di bawah ini. Berarti ini Redfall-nya kita pindah. Kita ketikkan dev inner
underscore function dalam kurung key input underscore object. If is a forka redval inner function elif for item in, if not inner else for val kita copy saja. Coba kita ctrl S, kemudian kita run, yaitu Python 3 -m unit test. Kita enter. Di sini masih error. Mungkin dalam penempatan tab for itu if temp redval if inner else if for if inner else for if inner function inner return kemudian kita ctrls, kita simpan.
Kita coba jalankan kembali, kita run Python 3 script M unit test. Masih error pada test JSON name line 3. ctrls, kita coba running lagi, inner Sekian dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam melakukan tutorial lab 3.5.7 membuat unit test di Python, karena di sini saya masih error ini, masih ada violet ya, mohon maaf. Tapi saya akan berusaha untuk mencari kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.